warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Ibu. Pagi, Bu. Sebelum kita memulai pembelajarannya, Leo pimpin dulu doanya, Nak. Baiklah teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa mulai. Baiklah, pada pertemuan kali ini kita masih berada di KD 3.2, menganalisis ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yang mana ya indikator pencapaian kompetensinya yaitu mengidentifikasi wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia, membedakan kedudukan warga negara dan penduduk Indonesia, menganalisis kemerdekaan beragama dan berkepercayaan di Indonesia. 3.2.4 mengidentifikasi sistem pertahanan dan keamanan Republik Indonesia. Pertemuan ini kita akan membahas materi tentang kedudukan warga negara dan penduduk Indonesia. Nah, coba Leo sebutkan. Mungkin masih ingat materi yang minggu lalu, Leo. Bagi menjadi 3, yaitu landasan kontinen dan zona ekonomi. Iya, tepat sekali ya. Terima kasih Leo atas jawabannya. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai materi tentang warga negara dan penduduk Indonesia. Sebelumnya, ya. Nah, pada pembelajaran ini mempunyai tujuan yang diharapkan peserta didik. Pertama, ya, dengan bimbingan guru, peserta didik mampu membangun nilai-nilai menghargai dan kerjasama yang mengatur tentang wilayah negara, warga negara, dan penduduk, agama dan kepercayaan, pertahanan dan keamanan sebagai wujud rasa syukur terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Kedua, setelah melihat tayangan gambar pada PowerPoint, peserta didik mampu membedakan kedudukan warga negara dan penduduk Indonesia dengan cermat dan teliti. Yang ketiga, peserta didik mampu menganalisis status warganegaraan seseorang berdasarkan asas-asas warganegaraan dengan teliti melalui media PPTX yang ditampilkan oleh guru. Yang keempat, peserta didik mampu menganalisis Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang kewarganegaraan dengan cermat dan teliti melalui media PPTX yang ditampilkan oleh guru. Dan yang terakhir, dengan bimbingan guru, peserta didik menyaji dan mengkomunikasikan hasil data dan informasi tentang kedudukan warga negara dan penduduk Indonesia dengan percaya diri. Nah, di sini kita akan membahas ada 4 poin mengenai tentang kedudukan warga negara dan penduduk Indonesia. Yang pertama materinya adalah status warga negara Indonesia, asas-asas warga negara Indonesia, terus penyebab hilangnya warga negara Indonesia, serta syarat-syarat menjadi warga negara Indonesia. Warga negara adalah warga suatu negara yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan ketentuan pasal 26 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, ya, yang menjadi warga negara adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara. Terus, adapun penduduk yang diatur pada pasal 26 ayat 2 adalah warga negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia, kemudian lebih lanjut diatur dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 12 tahun 2006. Undang-undang ini yang mengatur siapa-siapa saja yang disebut sebagai warga negara Indonesia. Di sini ada 13 item. Nah, ada 13 item. Ibu tidak akan bacakan semuanya, tapi Ibu ambil salah satu contoh, ya. Contoh misalnya, ya. Nah, Aura Kasih itu menikah dengan warga negara asing dan dia sudah punya anak 1. Terus bagaimana dengan mengenai status warga negaraan anaknya? Nah, di sini ada di dalam yang nomor 3, anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah WNI dan ibu warga negara asing atau sebaliknya.
ada juga yang berdasarkan asas. Nanti kita akan bahas. Nah, di sini ada 12 item yang mengatur tentang siapa-siapa saja sih yang disebut sebagai warga negara Indonesia, ya. Nah, yang selanjutnya yaitu tentang asasnya. Nah, asas-asas kewarganegaraan Indonesia di sini dalam menentukan status kewarganegaraan seseorang tidak hanya berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006, tetapi juga berdasarkan asas yang dianut oleh negara-negara tersebut. Ada yang disebut dengan asas ius soli dan ada yang disebut dengan asas ius sanguinis, ya. Nah, bagaimana syarat-syarat menjadi warga negara Indonesia? Di sini ada beberapa cara yang ditempuh agar seseorang memperoleh warga negara Indonesia. Bolehkah warga negara asing menjadi warga negara Indonesia? Boleh, ya. Cara untuk memperoleh warga negara Indonesia itu bisa melalui proses naturalisasi maupun naturalisasi biasa ataupun naturalisasi istimewa, ya, ataupun melalui pernyataan memilih. Nah, di sini seseorang juga bisa kehilangan kewarganegaraannya, ya. Di sini ada 9 sebab-sebab orang bisa kehilangan kewarganegaraannya, ya, berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Pasal 9, ya. Di sini syarat-syarat menjadi warga negara Indonesia, bahwa warga negara asing bisa menjadi warga negara Indonesia. Nah, itu adalah materi kita pada hari ini. Ada yang mau bertanya? Silakan. Bu, saya mau tanya, Iya, Sisi. Bagaimana menentukan status kewarganegaraan seseorang jika tidak dilahirkan di negaranya? Ada yang mau menjawab pertanyaan dari Sisi? Coba. Jawabannya berdasarkan asas kewarganegaraan yang dianut oleh negara tersebut, serta berdasarkan pernyataan undang-undang yang berlaku di negara tersebut. Iya, baik sekali jawaban Leo, ya. Jadi cara menentukannya, ya, Ibu simpulkan dari jawaban Leo tepat sekali. Di situ tadi Ibu jelaskan ada 2 asas yang dianut, ya. Asas ius soli dan asas ius sanguinis. Nah, apa itu asas ius sanguinis dan asas ius soli? Ya, yang pertama, asas ius sanguinis itu berdasarkan keturunan, ya. Yang kedua, ius soli itu berdasarkan tempat kelahiran. Nah, misalnya, ya, contoh seperti Yuki Kato. Nah, Yuki Kato itu memiliki ayah yang berkebangsaan Jepang. Nah, dia lahir di Jepang, ya. Terus otomatis status kewarganegaraannya warga negara Jepang karena dia dilahirkan di Jepang yang menganut asas ius soli. Terus ibunya warga negara Indonesia, berdasarkan keturunan dia juga masuk menjadi warga negara Indonesia. Jadi dia 2 kewarganegaraan, ya. Nah, dengan demikian, ketika dia berusia 18 tahun, maka dia wajib memilih kewarganegaraan salah satu, ya. 2 kewarganegaraan itu disebut dengan istilah bipatrid. Ya, ada 2 kewarganegaraan. Boleh enggak? Boleh, sepanjang dia belum berusia 18 tahun. Ada lagi yang mau bertanya? Kalau tidak ada, Ibu cukupkan sampai di sini pertemuan kita. Minggu depan kita akan lanjutkan dengan materi yang baru, ya. Sebelum kita menutup pembelajaran pada hari ini, Ibu minta salah satu dari kamu menyimpulkan pembelajaran kita pada hari ini. Secara konstitusional, berdasarkan rakyat yang menjadi penduduk dan warga negara Indonesia, diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006. Dan asas-asas kewarganegaraan yang terbagi menjadi 2, yaitu asas ius sanguinis dan asas ius soli. Terima kasih Ibu ucapkan kepada anak-anak Ibu yang pada hari ini sudah mengikuti pembelajaran, ya. Kita lanjutkan nanti pertemuan berikutnya
di minggu depan dengan materi yang berbeda tetapi masih di KD yang sama. Pelajaran kita pada hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama menurut kepercayaan dan keyakinannya masing-masing.